Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan kita, yang dimana Allah Subhanahu wa taala pada hari ini pula memberikan rahmatnya kepada kita di negeri kita ini dengan hujan yang lumayan lebat. Mudah-mudahan hujan tersebut menjadi rahmat, bukan menjadi azab. Nah, sebelum kita lanjut, seperti apa yang dikatakan oleh panitia itu, setoran hadis pertama ya yang dari kita, yaitu dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimas shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika wa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Hadis yang pendek di dalam bab ini karena kata-katanya banyak yang sudah kita hafal ya. Syahadat, salat, zakat, insyaallah sudah kita hafal. Nah, siapa yang sudah hafal? Abu Hud duluan ya, insyaallah ya. Harus memang pertama kan ya. Ya. Kalau saya nggak bisa dari Abu Hurairah ya berarti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan apabila mereka sudah melakukan, maka terjaga dari seranganku, terjaga darahnya harta mereka kecuali dari seranganku kecuali dengan hak-haknya, dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Terjaga dariku harta, darah dan hartanya. Terjaga dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya dengan hak Islam. Dan hisab-hisabnya diserahkan kepada Allah. Ya, ada lagi? Ya, insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam an uqatan hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Masyaallah. Dari aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai
darah. Kecuali disebabkan dengan apa dengan hak Islam dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Lagi? Oh, Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Uqatilan nas tilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad fa'idha fa'alu asamu minni dima'ahum wa yu'tuz zakah wa amwalahum bihaqqiha 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 wa hisabuhum ya. Ya. Berkata Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar Dari Abdullah bin Umar qala kan, dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku menciptakan untuk orang manusia sehingga dia bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Dan mereka mendirikan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, maka harta dan darahnya terjaga dariku, kecuali hak-haknya, kecuali iya boleh. Syukran barakallahu fikum. Cukup ya 3 dulu ya. Soalnya nanti kita lanjut. Nah, kemarin kita telah berhenti di hadis ke-38 ya. Ya hadis 38 ya. Betul, Pak? Ya, sekarang 39. Ya, sekarang 39 kan? Nah, sebelum kita lanjut seperti biasa ya. Kemarin kita telah menceritakan 2 tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga disebut fuqaha sab'ah. Masih ingat siapa fuqaha sab'ah? Yang kita sudah bahas dulu lah, Sulaiman bin Yasar, kemudian Sa'id bin Musayyab, kemudian yang terakhir yang sekarang kita akan bahas itu adalah sahabat Urwah ibnu Zubair rahimahullah ta'ala. Urwah ibnu Zubair adalah sahabat Nabi tabi'in yang memiliki nasab lebih daripada para fuqaha sab'ah yang lainnya. Fuqaha sab'ah yang lainnya mungkin hanya cuma bapaknya ataupun kakeknya sahabat, sudah selesai. Salim bapaknya sahabat, itu Abdullah, kemudian bapaknya juga sahabat, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Tapi Urwah ibnu Zubair ini memiliki dari sisi nasab yang sedikit berbeda dan lebih mulia dari sisi nasab. Kenapa?
Karena Urwah ibni Zubair menggabungkan beberapa kemuliaan dari sisi nasab. Pertama, Urwah ibni Zubair adalah anaknya Zubair ibni Awam. Zubair ibni Awam termasuk asyara mubasyirina bil jannah, termasuk 10 sahabat Nabi yang langsung dikategorikan oleh Rasulullah SAW mereka adalah penghuni surga. Zubair ibni Awam. Kemudian Zubair ibni Awam juga termasuk orang-orang baru masuk Islam. Pertama-tama masuk Islam. Dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Duf'ah yang pertama. Kelompok yang pertama masuk Islam. Setelah Abu Bakar, Ali, Khadijah dengan yang lainnya, dan juga dari pembudaknya itu Zaid bin Harithah. Kemudian datang duf'ah kelompok yang dibawa oleh Abu Bakar Siddiq, dan salah satu dari kelompok tersebut adalah Zubair ibni Awam radhiyallahu anhu. Sudah mendapatkan, Zubair saja sudah mendapatkan nasab yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Taunya tidak sampai di sana. Zubair atau Urwah ibni Zubair memiliki sebuah nasab yang lebih tinggi daripada itu, yaitu adalah jiddahnya ataupun neneknya dari pihak bapak Awam itu adalah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safiyah. Memiliki nasab Ahlul Bait walaupun dari pihak perempuan. Enggak berhenti juga nasabnya, Masya Allah. Ini makanya menjadi anak-anaknya Zubair menjadi ulama besar, mujahid yang besar ya karena salah satunya berkat kebaikan bapak-bapaknya. Zubair menikah dengan anak siapa? Anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya Asma binti Abi Bakar. Wow. Udah memiliki bapaknya Zubair bin Awam, kemudian memiliki neneknya bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memiliki ibu dari As-Siddiq binti Siddiq, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Dan yang dimana Asma binti Abi Bakar dijuluki Dzuniqatain. Kenapa dijuluki demikian? Karena Asma adalah wanita yang sangat pemberani. Ketika Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq sedang singgah di Gua Hira, sebelum mereka itu hijrah ke Madinah, maka Asma ini yang selalu membawa makanan di setiap malam untuk ke Gua Hira. Dan ketika Asma sedang jalan di salah satu malamnya, keluarlah Abu Jahal datang ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Dan sedangkan Asma sedang membawa makanan dengan selendangnya, ikat pinggangnya. Maka ketika Abu Jahal datang, yang awalnya ditaruh atas makanannya, maka dipindah oleh Asma ke belakang, diikat oleh Asma, dan selendangnya ataupun ikat pinggang dibelah dua, kemudian satu untuk mendirikan tubuhnya karena beliau seorang yang hamil ketika itu, dan satu lagi untuk membawa makanan, untuk Rasulullah SAW. Setelah kelar berbicara dengan Abu Jahal, kemudian Asma jalan ke Gua Hira. Dan kalau kita lihat Gua Hira itu bukan jalan yang datar. Itu jalannya begitu lumayan, ada tanjak-tanjakan, batu-batuan. Dan Asma melewati dalam keadaan malam hari, bukan siang hari. Asma binti Abi Bakar. Dan juga akan mendapati bibi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang begitu tinggi dari orang-orang paling besar di dalam umat kita, umat Islam.
mendapati turunan Rasul walaupun dari perempuan. Kemudian mendapati Zubair bin Awam yang menjadi asyarul mubasysyirina bil jannah, mendapati ibunya sebagai sahabiyah yang memiliki julukan di dalam Islam yang tidak mendapatkan julukan tersebut kecuali Asma, dan juga seorang wanita yang sangat siap untuk menyiapkan anaknya menjadi mujahid. Abdullah ketika itu mengandung Abdullah, dan Abdullah meninggal di medan perang. Kemudian memiliki bibi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari segi nasab tinggi. Zubair Urwah ibni Zubair rahimahullah taala mengalahi nasab yang lain. Ketemu dengan Rasul dari jidahnya misalnya, karena jidahnya itu bibinya, dan dari kakeknya dari pihak ibu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka bertemu dua silsilah nasab yang sangat agung. Silsilah nasab Rasul dan juga silsilah nasabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pun ketika kita lihat, Masya Allah, Zubair ibni Awam ibni Khuwailid. Siapa ibnu Khuwailid? Khadijah binti Khuwailid, bertemu juga dengan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah. Maka nasabnya begitu tinggi. Zubair ibni Awam rahimahullah taala, Urwah ibni Zubair rahimahullah taala. Maka memiliki nasab yang begitu tinggi, dan nasab tersebut tidaklah berguna kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Zubair ibni Awam adalah seorang tabi'in yang tidak kalah dengan Sa'id ibni Musayyab. Sa'id ibni Musayyab kita kemarin ceritakan salah satu keistimewaannya adalah sholat tidak pernah melihat punggung selama 40 tahun. Dan salah satu keunggulannya Urwah ibni Zubair adalah Urwah setelah syababnya, setelah menjadi pemuda sampai dia wafat, beliau tidak pernah meninggalkan wirdnya. Wirdnya adalah beliau membaca 1/4 Al-Quran di siang hari dengan melihat, dan dibaca lagi ketika dia sholat malam dengan tanpa melihat. Setiap hari berarti 4 hari khatam Al-Quranul Karim dengan 2 kali bacaan. 1 kali bacaan ketika di siang, dan 1 kali lagi bacaan ketika sholat malam. Dan hal tersebut tidak pernah ditinggalkan oleh Urwah ibni Zubair kecuali pada 1 malam yang nanti malam tersebut kita akan kisahkan. Sebab para ulama tidak pernah meninggalkan Urwah dari masa mudanya sampai Urwah meninggal dunia. Ya. Begitu besarnya. Bukan 1/4 juz, tapi 1/4 Al-Quranul Karim. Berarti 30 dibagi 4. Sekitar temu mungkin 7,5. Dibaca ketika siang, kemudian dibaca juga ketika qiyamul lail. Tidak pernah ditinggalkan. Insyaallah. Dan juga Urwah ibni Zubair terkenal adalah seorang yang sawwaman, fa'al. Pakai sim, fa'al. Apa menunjukkan banyaknya berpuasa. Dan kata anaknya Hashim atau Hisham, lupa nah, Hashim atau Hisham, itu menyebutkan bahwa bapaknya Urwah tidaklah pernah meninggalkan puasa kecuali hanya di hari-hari terlarang. Selainnya beliau berpuasa full. Ini ijtihadnya beliau rahimahullah taala. Walaupun kita sudah tahu Abdullah bin Amr ketika ingin puasa 1 tahun penuh, dan itu dilarang karena puasa yang terbaik adalah puasanya ayyamun ataupun saum Daud alaihi salatu wassalam, yaitu puasa 1 hari dan libur 1 hari. Sampai di akhir hayatnya pun beliau tidak mau berbuka.
Keluarga yang sudah ketakutan karena sudah sangat letih, sudah sangat sakit, tetap dia puasa. Dan kemudian ketika diminta untuk berbuka minum, maka jawabannya Urwah ibn Zubair, saya tidak mau berbuka kecuali berbuka dengan air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Enggak mau berbuka kecuali dengan air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Meninggal dunia. Dan nanti dia akan mendapatkan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya begitu dahsyat. Ibadahnya begitu dahsyat, begitu besar. Urwah ibni Zubair rahimahullah taala. Karena salah satunya penyebab Urwah ibni Zubair memiliki ibadah yang sangat istimewa adalah ketika beliau sedang duduk di rukun Yamaniyain. Rukun Ka'bah ada 2 rukun, disebut kadang Yamaniyain, kadang satunya rukun Yaman, karena sebelahnya itu dekat disebutnya Yamaniyain. Di dekat rukun Yaman, maka duduk di sana ada 4 pemuda ataupun 5 pemuda. Yang mereka duduk dan kemudian di antara mereka berkata, bermimpilah kalian. Apa yang kalian inginkan? Maka di sana Abdullah bin Zubair, saudaranya, kakaknya, berkata, saya ingin menguasai Hijaz. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan beliau menguasai Hijaz. Kemudian mati syahid. Kemudian saudaranya Mus'ab bin Zubair, beliau juga berkeinginan untuk bisa menguasai Iraqain, 2 Irak. Dan juga menyebutkan juga ingin menikahi 2 wanita yang cantik. Satu wanita namanya Aisyah binti Talha ibni Ubaidillah. Satu lagi Sakinah Sukana, lupa, astagfirullah. Binti Husain ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhumah. Masyaallah. Mau satu anaknya dari cucunya Rasulullah SAW Husain, dan satu lagi mau anaknya dari anaknya salah satu asyar mubasyirina bil jannah, yaitu Talha bin Ubaidillah. Maka disebutkan oleh para tarikh mendapatkan juga Mus'ab bin Zubair radhiyallahu rahimahullah taala. Apa yang dia inginkan. Kemudian di sana ada yang namanya Abdul Malik ibni Marwan. Setelah Abdul Malik ibni Marwan mendengar perkataannya Abdullah bin Zubair dan mendengar perkataannya Mus'ab bin Zubair, maka Abdul Malik berkata, sungguh kecil impian kalian. Aku ingin menguasai seluruh tanah ataupun seluruh bumi yang ada. Maka jadilah Abdul Malik ibni Marwan khalifah setelah Yazid atau setelah Marwan, lupa. Jadi khalifah. Kemudian yang keempat itu adalah Urwah bin Zubair rahimahullah taala, dan beliau berkata, dia menginginkan alim wa amil. Aku ingin menjadi seorang yang alim dan seorang yang amil, yang beramal dengan ilmu yang telah dia dapati. Kemudian juga menyebutkan, aku juga ingin manusia datang kepadaku untuk belajar. Dan kemudian aku masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh para ulama, Urwah pun mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia menjadi seorang ulama yang besar, menjadi salah satu fuqaha sab'ah, dan juga termasuk orang yang sangat besar amalnya, amal ibadahnya. Kemudian yang satu lagi diriwayat ada menyebutkan, satu lagi adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan beliau berkata, aku ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosaku yang ada. Maka Abdullah bin Umar pun insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang ada. Karena beliau adalah seorang sahabat yang sangat disebutkan bahkan sahibut ta'assin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling ingin mengikuti atau paling ingin mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zubair ibni Awam, Urwah ibni Zubair, balik ya.
Urwah ibn Zubair di dalam thalabul ilmi juga sangat dahsyat. Dan beliau termasuk tilmiz, murid khususnya Aisyah radhiyallahu anha. Murid khususnya Aisyah radhiyallahu anha. Yang dimana dahulu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu sering berkata kepada Aisyah, apakah ada yang engkau ingkari dari hadis-hadis yang telah aku sampaikan? Sering minta dikoreksi oleh Aisyah. Maka Urwah ibni Zubair menjadi ulama atas didikannya Aisyah radhiyallahu anha. Kan beliau mudah untuk masuk ke Aisyah karena Aisyah adalah bibinya. Beliau masuk ke Aisyah, masuk ke Asma, yaitu ibunya. Maka sangat mudah karena mereka adalah bibi dan juga ibunya Urwah ibn Zubair radhiyallahu rahimahullah taala. Dan Urwah ibn Zubair orang yang sangat besar dan sampai Ibnu Sa'ad menyifati dengan sifat yang sangat berlebihan. Menyebutkan huwa thiqatun sabatun imamun. 3 disebut. Thiqah, sabatun, imam. Terus lagi makmun. Pujian-pujian kepada para rawi yang seharusnya cuma satu saja sudah cukup. Tapi diulang sampai 4 pujian yang berbeda. Thiqah, imam, makmun, kemudian sabatun. Berarti dari segi hafalan yang kuat, dari segi yang lainnya juga Masya Allah Urwah ibni Zubair. Maka sangat wajar karena Urwah ibni Zubair dijadikan salah satu fuqaha sab'ah karena kemampuannya beliau yang sangat dahsyat. Mungkin bisa jadi kemampuan beliau ini lebih besar daripada kemampuan komputer yang ada. Beliau menghafal ribuan hadis, bukan ribuan hadis, ratus ribu hadis. Disebutkan mi'ah. Ratus ribu hadis. Sangat banyak yang dihafal. Hadis Urwah ibni Zubair rahimahullah ta'ala. Dan juga kalau kita lihat para ulama kita, otaknya itu lebih encer daripada komputer yang ada. Lihat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, menghafalkan 200 ribu hadis atau 300 ribu hadis dari sanadnya beliau. Dan ketika pernah diuji dengan 100 hadis saja, tapi dengan 100 hadis yang terpisah-pisah antara sanad dengan matannya. Sanad A dimasukin matan B, ditukar sampai 100 hadis. Dan beliau tidak menjawab, cuma ngangguk-ngangguk. Kemudian setelah selesai 100 hadis tersebut disebutkan, maka Imam Bukhari baru menyebutkan hadis yang pertama seharusnya sanadnya yang ketiga, hadis yang kedua seharusnya sanadnya yang pertama. Maka ketika itu para ulama sangat kaget. Manusia apa ini? Yang ketika sudah ditukar, bukan di pertama kali yang disebutkan ini salahnya di sini, tapi ditunggu sampai selesai. Dan Imam Bukhari nggak tahu di ujinya 100 hadis mungkin, bisa jadi lebih. Tapi menunggu sampai selesai, kemudian baru kembali disebutkan ini salah di sini. Cuma sekali mendengar. Satu hadis saja kita sekali mendengar bisa apa? Enggak ya. Ini satu kali hadis didengar dengan salah dan beliau bisa benarkan. Maka ketika itu para ulama, walaupun Imam Bukhari ketika itu masih anak muda, maka para ulama ketika itu geleng-geleng kepala. Ini manusia apa? Allah Subhanahu wa taala berikan karunia-Nya kepada Imam Bukhari rahimahullah dan juga kepada para ulama yang lainnya. Dan salah satunya kepada Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala. Beliau memiliki hafalan juga yang sangat dalam, sangat besar. Dan beliau belajar kepada para sahabi dan juga sahabiyah, salah satunya Asma dan juga Aisyah, dan juga kepada sahabi seperti Utsman, Ali dan juga Sa'id ibn Zaid, termasuk asyara mubasysyirin bil jannah. Kemudian juga kepada Usama ibn Zaid, cucu angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan juga kepada para sahabat-sahabat yang lainnya. Maka Urwah menjadi seorang ahlul ilmi yang sangat besar, sangat agung. Dan salah satu mauqif yang sering disebutkan ketika menkisahkan Urwah ibni Zubair adalah mauqif tentang kesabarannya Urwah. Karena Urwah adalah manusia yang mungkin bisa kita katakan setelah para sahabat, Rasul dengan para sahabat, Urwah yang paling sabar. Sabiran muhtasiban. Sampai dijulukin demikian. Urwah sabiran muhtasiban. Orang yang sangat sabar dan juga orang yang sangat mencari pahala dari kesabarannya. Kejadian ketika itu Urwah ibni Zubair dipanggil oleh Walid ibni Abdul Malik, anaknya Abdul Malik ibni Marwan. Walid sudah menjadi khalifah, dipanggil ke negerinya. Ketika dipanggil maka jalanlah Urwah ibni Zubair dengan anaknya kesayangannya yaitu Muhammad ibni Zubair, ibni Urwah ibni Zubair. Jalan, kemudian ketika sampai di sana Urwah masuklah kepada Walid ibni Abdul Malik, kepada khalifah ketika itu, bertemu, kemudian berbicara, mungkin selesai, dan juga anaknya. Kemudian Urwah mulailah berdiam diri mungkin kemana untuk berzikir. Karena Urwah adalah orang yang sangat basah lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya penuh, qiyamul lailnya juga penuh, karena disebutkan tidak pernah tertinggal satu malam pun kecuali satu malam. Kemudian lagi beliau adalah seorang yang tilawatul Qur'annya kuat di siang hari. Kemudian juga beliau adalah orang yang sangat disebut lisannya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu sedang di luar, tidak bersama dengan anaknya Muhammad, maka Muhammad bermainlah, berjalan sendiri dengan temannya mungkin atau dengan orang lain. Maka ketika berjalan dengan kudanya, tiba-tiba tergelincir kuda tersebut dan akhirnya meninggalnya Muhammad. Meninggalnya Muhammad ketika itu diangkat oleh teman-temannya Urwah dan sudah dipegang, nadinya sudah tidak ada. Maka meninggalnya anak-anaknya. Maka ketika meninggal anak tersebut, maka harus dikabarkan kepada bapaknya, karena ini bukan negerinya nih, bukan di Madinah. Karena bukan di Madinah, cuma hanya bapaknya yang ada. Maka langsunglah temannya datang kepada Urwah. Wahai Urwah, anakmu telah meninggal. Maka cuma hanya dikatakan oleh Urwah ibni Zubair adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya beristirja. Kemudian setelah itu Urwah karena sudah memiliki sakit kaki di betisnya. Nah, karena kita tahu, masya Allah, ini setiap malam sholat dengan 1/4 Al-Quranul Karim. Maka betisnya itu merasa sakit. Kemudian setelah sakit, maka diperiksalah oleh beberapa dokter yang ada. Setelah diperiksa oleh dokter-dokter yang ada ketika itu, maka didapati Urwah memiliki penyakit yang diharuskan untuk diamputasi, dipotong kakinya. Karena kalau tidak, penyakit tersebut akan memakan tubuhnya. Akan memakan tubuhnya. Para dokter juga kaget. Ini penyakit terlalu cepat. Ini kalau kita tinggalkan beberapa saat, bisa jadi akan menjalar. Maka bersepakat ketika itu para dokter yang ada, yang memeriksa Urwah, untuk harus dipotong kakinya. Betisnya harus dipotong. Maka ketika Urwah berbaring di kasurnya, minyak panas sudah disiapkan karena untuk menutup luka yang setelah dipotong, biar supaya darah yang tidak keluar. Di zaman dulu, masih zamannya seperti itu. Mungkin zaman sekarang sudah
tidak membutuhkan minyak panas lagi. Nah, ketika berbaring disebutlah oleh dokter, wahai Urwa, kita ingin potong kakimu, tapi engkau minumlah khamr supaya untuk menghilangi rasa sakitmu, supaya kamu tidak sadar, tidak merasakan sakit dipotong kaki. Maka Urwah berkata, enggak mau. Lah, aku tidak mau berobat dengan obat yang haram. Bagaimana aku ingin sembuh dari sesuatu yang haram? Maka aku tidak mau. Tapi engkau akan merasakan sakit yang tidak pernah dirasakan oleh manusia. Kakinya dipotong tanpa infus, tanpa bius. Dan bius ketika itu adalah minuman khamar. Dan orang nggak mau. Dan menyebutkan, biarkanlah rasa sakit tersebut supaya aku bisa mengharapkan dari rasa sakit tersebut pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala dari rasa sakit yang akan beliau rasakan. Maka dipanggilkanlah 10 orang atau beberapa orang yang besar. Kemudian kaget lagi dia. Ada apa orang-orang tersebut datang ke kamar? Mereka ini supaya memegang engkau ketika engkau pengen dipotong. Karena rasa sakitnya itu akan sakit sangat dan engkau mungkin bisa jadi berontak. Supaya tidak salah potong, maka dipegang. Maka Urwah bin Zubair berkata lagi, tidak butuh, kembalikan mereka, pulang, suruh pulang. Suruh pulang mereka. Kemudian Urwah berkata di satu riwayat, biarkanlah aku sholat, dan satu lagi, biarkanlah aku ketika aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang bilang di sholat, maka mintalah sholat. Tunggu ketika aku sudah sholat, ketika aku sudah membaca surat lain selain Al-Fatihah, dan ketika aku sudah melihat keadaan aku sudah menghayati surat yang aku baca, maka barulah dipotong di sana. Maka ketika surat tersebut dibaca dan sudah menghayati Urwah bin Zubair dengan surat yang ia baca, maka barulah dokter tersebut memotong kakinya Urwah. Kemudian langsung dimasukkan minyak panas. Dan kemudian Urwah langsung pingsan karena tidak sanggup menahan rasa sakitnya. Baru meninggal anaknya. Belum sempat dia ikut nguburin. Sudah Allah Subhanahu wa taala kasih ujian, baru itu kakinya harus dipotong. Setelah dipotong, maka dia tertidur sampai tengah malam. Baru bangun, kemudian dokter tersebut mengambil kaki ataupun betis yang telah dipotongnya dan diberikan kepada Urwah bin Zubair. Ini betis yang kita potong, betismu yang kita potong. Maka diambil oleh Urwah dan kemudian berkata, ya Allah, demi Allah, tidaklah pernah aku gunakan kaki ini kecuali hanya datang ke masjid, dan tidaklah pernah aku pakai kaki ini untuk ke dalam hal-hal yang haram. Beliau mempersaksikan kepada anggota tubuhnya. Dan benar, Urwah bin Zubair hanya sibuk dirinya ke rumah dan ke masjid di malam hari ataupun di siang hari. Dan hal tersebut disepakati oleh manusia ketika di Madinah. Ketika beliau pulang ke Madinah dan penduduk Madinah sudah mendengar kabar bahwa beliau sudah dipotong kakinya karena penyakitnya dan anaknya sudah meninggal, maka mereka siapkan rumahnya, dirapihkan. Kemudian salah satu di antara mereka berkata, ya Urwah bin Zubair, sungguh salah satu udwunmu, salah satu bagian dari tubuhmu telah masuk ke surganya Allah, dan niscaya satu demi satu anggota tubuhmu akan masuk kepada surganya. Memuji Urwah bin Zubair rahimahullah. Dan bukan hanya itu, yang mengagetkan manusia, yang mengagetkan Walid ibn Abdul Malik, khalifah ketika itu, adalah perkataan Zubair, Urwah bin Zubair, mengambil kakinya dan kemudian menyebutkan, innallaha a'tani arba'a aulad,
fa akhadta wahid atau fa akhadallahu wahid. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku 4 anak dan hanya 1 yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakal hamd. Kemudian disebutkan lagi, dan engkau memberikan kepada saya 4 tarf, 2 tangan dan 2 kaki, dan engkau hanya mengambil cuma 1. Walakal hamd. Dan bagimu hamd, pujian. Kemudian menyebutkan, tidaklah apa yang engkau ambil kecuali engkau sisakan banyak bagiku. Maka dengan ini para ulama menyebutkan Urwah adalah seorang ulama yang sangat sabar. Kita tidak perlu sampai dipotong tangan kita. Kita jatuh saja sudah rasa sakitnya lumayan. Jatuh dari motor. Sudah bagaimana? Sakitnya. Dibius pun kita, istri kita, yang di black perutnya, sesar, itu rasa sakitnya, Masya Allah. Tapi Urwah sabar. Dan beliau menerima rasa sakit tersebut, dan akhirnya beliau dijuluki oleh para ulama ada seorang yang sangat sabar dan juga sangat mengharap pahala dari rasa sakit yang beliau terima. Sudah azan? Ya, azan dulu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Dan kemudian Urwah meninggal dunia di tahun 94 Hijriah. Di tahun-tahun yang dimana disebutkan para ulama juga, tahun tersebut adalah banyak meninggalnya para fuqaha. Karena Sa'id bin Musayyib juga kemarin kita kabarkan 94 ataupun 93 Hijriah. Dan beliau meninggal juga 94 Hijriah. Dan kemudian kita masuk ke hadis kita. Hadis ke-39. Bab awalul imani qauluhu la ilaha illallah. Bab pertama iman yang pertama yaitu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Nah disebutkan sini qala haddatsana qala mu'allif rahimahullah taala haddatsana Harmalah bin Yahya bin Tujibi qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyab an abihi qala. Di sini Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Harmalah bin Yahya At-Tujibi. Kemudian meriwayatkan At-Tujibi dari gurunya yaitu Abdullah bin Wahab, dan Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari gurunya Yunus, dan kemudian Yunus meriwayatkan dari gurunya Ibnu Shihab. Siapa Ibnu Shihab? Muhammad bin Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdullah ibni Zuhri Ibnu Shihab Az-Zuhri rahimahullah taala. Beliau tabi'in sigharut tabi'in. Nah, Ibnu Shihab meriwayatkan dari Sa'id ibni Musayyib. Sa'id ibni Musayyab ada seorang kibarut tabi'in yang lahir di 2 tahun setelah khalifahnya Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu sekitar 15 Hijriah. Da'an abihi, dari bapaknya. Kemarin ketika kita menceritakan tentang Sa'id ibni Musayyib menyebutkan bahwa bapaknya Musayyab adalah sahabi. Bapaknya adalah sahabi dan kakeknya A'id juga sahabat. Karena mereka berdua masuk Islam di waktu Fathul Makkah. Nah, siapa nama bapaknya? Al-Musayyab. Nama bapaknya siapa? Hazan. Jadi Sa'id ibni Musayyab ibni Hazan ibni Wahab ibni A'id ibni Imran Al-Makhzumi nasabnya. Nah, kemudian dari bapaknya Sa'id itu adalah Al-Musayyab, maka Musayyab menceritakan sebuah kejadian yang beliau sebutkan. Falamma hadarat Aba Talib al-wafatu ja'ahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebutkan bahwa Musayyab ketika Abu Talib pamannya ataupun bapak Ali radhiyallahu anhu ingin meninggal. Di sini hadarat itu maksudnya bukan lagi ingin meninggalnya, sekarat, bukan. Maksudnya ingin meninggal. Sudah detik-detik ingin dicabut nyawanya. Jadi masih sadar. Bukan maknanya adalah hadir kematian tersebut. Nah, tapi ingin sadar. Masih sadar, kemudian diajak berbicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di sini hadarat Aba Talib al-wafa ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibni Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Maka ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya Abu Talib, tahunya di rumahnya ada 2 dedengkotnya musyrikin Quraisy, Abu Jahal dan juga Abdullah ibni Umayyah ibn al-Mughirah. 2 dedengkotnya hadir ketika di majelis wafatnya Abu Talib. Maka ketika itu Rasulullah SAW langsung berkata kepada Abu Talib, Ya ammi, faqala Rasulullah SAW, Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan ashhadu laka biha indallah. Kalau lafaz yang lainnya, kalimatan uhajjuka indallah. Tapi di sini ada
qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, yang dimana dengan kalimat tersebut aku bisa bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membelamu. Maksudnya apa? Aku bisa membelamu karena engkau muslim. Kalau engkau seandainya mati dalam keadaan kafir, aku nggak bisa membelamu. Walaupun engkau adalah pamanku. Maka kemudian setelah Rasulullah SAW berkata demikian, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Abu Jahal. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibni Abi Umayyah, ya Aba Talib. Maka Abu Jahal dan juga Abdullah ibni Umayyah berkata, Abi Umayyah, ya Aba Talib, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Lihat apa yang dikatakan. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW apa? Qul, katakan. Tapi yang dikatakan oleh Abu Jahal apa? Apakah engkau benci agama Abdul Muthalib? Maka di sana disebutkan oleh para ulama ada makna yang di mana Abu Jahal lebih tahu daripada kaum muslimin yang ada sekarang. Ini sungguh memalukan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, bukan sekadar ucapan la ilaha illallahnya, tapi ada makna yang harus dilakukan. Dan makna tersebut Abu Jahal tahu. Maka berkata kepada Abu Talib, engkau apakah sudah benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Seolah-olah Abu Jahal ingin menyebutkan ketika engkau mengucapkan la ilaha illallah, engkau benci agamanya Abdul Muthalib. Karena ucapan la ilaha illallah itu butuh yang namanya bara'ah. Butuh yang namanya nafi, butuh ada peniadaan. Apa yang diniadakan? Ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak cukup kita ucapan la ilaha illallah kita masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masih menyembah setan, masih menyembah pohon. Enggak sah la ilaha illallah. Dan di sini Abu Jahal lebih tahu masa daripada kaum muslimin yang ada sekarang, makanya sangat memalukan. Sangat memalukan sekali. Abu Jahal yang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekal di api neraka, lebih tahu makna la ilaha illallah daripada kita. Ini sungguh kebodohan yang ada di tengah-tengah kita. Yang harusnya kita segera belajar kembali ke majelis-majelis ilmu. Belajar mengetahui apa itu la ilaha illallah. Apakah sekadar ucapan saja atau tidak? Maka di sini Abu Jahal berkata, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah engkau sudah benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadah hanya kepada Allah dan mengingkari seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua hal ini harus bergandengan. Dua hal ini harus bergandengan untuk sah la ilaha illallah kita. Kalau kita hanya melaksanakan salah satu di antara keduanya, maka kita belum beriman. Kita cuma hanya menetapkan ibadah hanya kepada Allah, tapi kita enggak menafikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka belum beriman kita. Kita udah baca la ilaha illallah, iya Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa taala, sembahan harus diberikan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi ke Tuhan saya yang lain juga diberikan. Enggak sah. Makanya ketika orang-orang Quraisy datang bernego kepada Rasulullah SAW, bagaimana? Ya, apa Rasulullah SAW? Kalau seandainya kita ini beribadah 1 tahun kepada Tuhan kami dan tahun yang depan kepada Tuhanmu, tahun ini kepada Tuhannya Quraisy dan kemudian tahun depannya kepada Tuhannya Nabi Muhammad SAW,
wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun. Kemudian ditutup ayatnya lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama, ya bagi kita juga agama. Karena tidak bisa dicampurkan antara tauhid dengan kesyirikan. Maka ucapan la ilaha illallah itu butuh untuk melaksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Berarti kita membenci kesyirikan yang ada. Enggak suka dengan kesyirikan yang ada. Kita jauhi sejauh-jauhnya dari kesyirikan yang ada. Maka di sini sampai diucapkan oleh Abu Jahal, apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Maka kemudian disebutkan lagi oleh Al-Musayyab, falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi. Dan terus Rasulullah SAW mengulangi perkataannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan wa ashhadu laka biha indallah. Ya am qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka indallah. Diulang 3 kali. Wa yu'idu lahu tilkal maqalah hatta qala Abu Thalib. Dan kemudian Abu Jahal mengulang lagi perkataannya, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu sudah benci dengan agama Abdul Muthalib ya Abu Thalib? Terus diulang. Ketika Rasul memerintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, diulang lagi oleh Abu Jahal. Apakah kamu sudah membenci agama Abdul Muthalib? Sampai Abu Thalib berkata, huwa ala millati Abdul Muthalib. Di sini disebutkan ya, tapi disebutkan oleh Syekh Mustafa bahwa perkataan ini ada perkataan yang sangat baik untuk perkataan yang buruk. Cuma perkataannya hatta qala Abu Thalib akhiru ma kalimahu huwa ala millati Abdul Muthalib. Dan perkataannya bukan huwa ala millati Abdul Muthalib, pasti dirinya. Tapi karena ini perkataan buruk, maka tidak mau disebutkan. Maka disebutkan dengan dhamir ghaib. Dan ini lebih baik ketika adalah permasalahan dengan perkataan buruk. Kalau ada perkataan buruk, maka lebih baiknya dengan ucapan ya seolah-olah itu orang lain yang mengucapkan hal tersebut. Dia di atas agamanya Abdul Muthalib. Nah, kalau seandainya di sini kan kalau seandainya dibicarakan qala Abu Thalib, ya qala Abu Thalib, tapi kan ada lafaz misalkan ana ala millati Abdul Muthalib. Kan itu perkataan yang buruk. Maka di sini oleh Musayyab pintar, beliau menyebutkan huwa ala millati Abdul Muthalib. Maksudnya apa? Abu Thalib meninggal di atas agamanya Abdul Muthalib, yaitu menyembah berhala-berhala yang ada dari Quraisy, musyrikin Quraisy yang ada. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati pamannya itu enggak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka an yaqulu la ilaha illallah, faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu bersabda, enggak putus harapan Rasulullah SAW untuk membantu pamannya. Untuk pamannya terbebas dari api neraka sudah enggak bisa. Karena sudah meninggal di atas kemusyrikan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, saya akan senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosamu selama belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan sebuah hadiah yang begitu indah kepada Abu Thalib berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Thalib mendapatkan azab yang ringan, lebih ringan. Walaupun dia tetap dikekal di neraka, yaitu beliau memakai bakyak yang ada, maka otaknya mendidih. Dan itu azab yang ringan. Pakai bakyak atau pakai sendal, otaknya mendidih. Masya Allah. Itu dikatakan paling akhaf, paling rendah, paling mending azab di api neraka. Maka bagaimana kalau azab yang paling pedih? Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat fa anzalallahu azza wa jalla
ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka tidak pantas bagi Rasulullah SAW, bagi Nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrikin walaupun dia itu adalah kerabatnya, setelah jelas bahwa mereka itu adalah penghuni api neraka. Maksudnya apa? Setelah jelas dia sudah meninggal, mati di atas kesyirikan, maka tidak boleh kita memintakan ampun. Maka menyebutkan ayat ini, maka diperbolehkan bagi kita mendoakan ulil kurba kita, kerabat kita yang belum masuk Islam, yang belum di atas agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka mendapatkan hidayah. Nah, doa tersebut tidak terlarang. Yang terlarang adalah memintakan ampun setelah mereka meninggal dunia. Maka sebelum mereka meninggal dunia, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka diberikan hidayah untuk bisa masuk Islam. Dan setelah mereka masuk Islam, maka kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan salah satu kerabat kita itu meninggal di atas kesyirikan, meninggal di atas kekufuran, maka bagi kita tidak boleh mendoakan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat dari api neraka pindah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan. Karena sudah jelas bahwa mereka adalah ashabun nar setelah mereka meninggal di atas kesyirikan. Bukan mereka masih di atas kesyirikan dan mereka masih hidup. Beda. Karena ketika manusia masih hidup dan mereka melakukan kesyirikan, mereka belum menjadi penghuni neraka kekal. Karena belum pemutus amalnya. Karena bisa jadi dia bertaubat. Maka ketika Rasulullah SAW melaknat beberapa orang, 7 orang, ketika di Madinah, 7 orang dilaknat oleh Rasulullah SAW di dalam doa kunutnya. Disebut 7 nama langsung oleh Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala tegur. Tidak diperbolehkan. Malaisa laka bihil amr. Engkau enggak punya hak untuk itu ya Rasulullah. Dilarang Rasulullah untuk mendoakan keburukan bagi orang-orang musyrikin ketika itu. Karena belum tahu, dia bisa jadi masuk Islam. Bisa jadi masuk Islam. Maka ketika dia sudah meninggal di atas kekufurannya, baru dia adalah penghuni neraka yang kekal. Dan kita harus wajib menetapkan dia penghuni neraka walaupun dia kerabat kita. Maka di sini disebutkan walaupun ini kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan walau kanu ulil qurba, kalaupun itu adalah kerabatmu. Mim ba'di ma tabayyana, setelah jelas terang olehmu alahum annahum ashabul jahim, dan mereka adalah penghuni neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pula ayat yang lain, yaitu wa anzalallahu taala fi Abi Thalib. Allah Subhanahu wa taala menurunkan juga untuk Abi Thalib, yang karena Rasulullah menyebutkan tadi apa? Sangat ingin Islamnya Abu Thalib, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hidayah kepada yang dicintainya. Artinya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini maksudnya hidayah adalah hidayah taufik. Bukan hidayah irsyad ataupun bayan. Hidayah irsyad sudah disebutkan ya ammi qul la ilaha illallah. Tapi hidayah itu taufik, dia aminnya itu pamannya itu menyebutkan la ilaha illallah, itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutnya adalah hidayah taufik. Kita sholat, kita mendapatkan hidayah taufik.
Kita mengetahui bagaimana cara sholat, kita mendapatkan hidayah irsyad. Begitu juga dengan saum, begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan haji. Maka hidayah taufik itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di tangan kita. Bagaimanapun seorang ayah ketika memerintahkan kepada anaknya dan Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan anak tersebut sholat zuhur, maka nggak bakal sholat zuhur. Walaupun dipukul, walaupun bagaimanapun tidak akan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan atau tidak memberikan taufik hidayah atau taufik kepada anak tersebut. Maka nggak akan. Karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak memilikinya. Yang kita bisa hanya menjelaskan kepada anak atau menjelaskan kepada orang bahwa inilah hukumnya, inilah sunnahnya, ini begini dan itu begitu. Orang melakukannya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita. Maka jangan kita sombong ketika ada orang pengikut banyak, ada banyak orang yang mengikuti kita. Enggak. Orang mengikuti kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan hidayah taufik tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu kepada orang-orang yang diberikan hidayah tersebut. Ya, ini hadis ke-39, insyaallah hadis ke-40 kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Sudah nikah? Apa sudah nikah? Kalau dekat. Dia meninggal. Ketika kita memiliki kerabat ya, keadaan meninggalnya dalam keadaan kafirnya, meninggal dalam keadaan musyriknya, maka sebatas apa yang kita bisa lakukan untuk sebagai muslim dan tidak melanggar koridor agama yang ada. Maka yang bisa kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, diantaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, dan juga yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Mereka berdua ini mendapatkan ayahnya dalam keadaan kafir, musyrik. Satu, Ali bin Abi Thalib mendapatkan bapaknya itu Abu Thalib keadaan musyrik, dan kemudian Abdullah mendapatkan ayahnya dalam keadaan munafik. Dan jelas kemunafikannya dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemunafikannya. Maka di antara mereka berdua itu melakukan beberapa hal yang bisa dilakukan sebatas keluarga, yaitu pertama Ali bin Abi Thalib membantu mengurus jenazahnya Abu Thalib, yaitu menggunakan memakaikan kain kafan atau memandikannya kalau dibutuhkan biar supaya nggak bau, kemudian dikafani. Dan juga Abdullah bahkan sampai minta bajunya Rasulullah SAW untuk dikafani kepada ayahnya seorang munafik. Maka menunjukkan hal tersebut tidak terlarang dan Rasulullah memberikan pakaiannya. Jadi kita boleh mengkafani mayit yang kafir, dan kemudian boleh pun kita turun untuk mengkuburkan mayit juga yang kafir, sebagaimana Rasulullah juga memerintahkan kepada Ali untuk mengkuburi Abu Thalib. Hanya sebatas itu saja, tidak mengikuti ritual yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut. Mungkin biasanya kan setelah dikafani mungkin ada pembaptisan dulu, misalkan mungkin udah untuk agama yang lain, ataupun agama yang lain lagi mungkin ada acara apa, maka kita tidak menghadiri atau tidak ikut acara tersebut. Tapi untuk mengkafani mungkin kita masih bisa, untuk membantu mengkuburi juga masih bisa.
selama kuburan tersebut tidak menimbulkan fitnah kalau untuk mengkubur ya. Tapi untuk mengkafani bisa kita lakukan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW Abdullah bin Ubay bin Salul yang meminta kain kafannya Rasulullah SAW. Dan Rasul memberikan kafan tersebut. Kalau itu terlarang, maka Rasul nggak akan berikan. Kain kafannya kan mahal, kain kafan Rasul ataupun pakaian Rasul SAW. Pakaian yang telah dipakai oleh Rasul itu sangat mahal. Bukan mahal karena harta, karena keberkahannya yang tidak dimiliki oleh pakaian yang lainnya. Dan itu diberikan dan itu menunjukkan bahwa bolehnya kita mengkafani mengkafani orang yang mati dalam keadaan kafir. Hanya sebatas demikian saja. Nggak boleh mendoakan, nggak boleh kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berkata kepada orang itu tolong doakan, nggak boleh. Karena dia meninggal dalam keadaan kafir. Nangis perbolehkan. Kita nangis ya sebatas itu ayah misalkan, itu bibi, itu boleh. Sebagaimana Rasul juga nangis ketika Abu Thalib meninggal dunia. Dan bahkan disebutkan itu tahun kesedihan. Karena setelah meninggalnya Abu Thalib 3 hari kemudian meninggal Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka tahun disebut adalah tahun kesedihan. Karena Rasul mendapati 2 pendukung di dalam dakwahnya meninggal dunia, Khadijah dan juga Abu Thalib. Maka sebatas itu yang diperbolehkan untuk kita lakukan ketika kita mendapati kerabat kita dalam keadaan kafir atau musyrik meninggal di atas keadaan kafir tersebut, maka hanya sebatas itu yang diperkenankan di dalam syariat kita. Ada lagi? Enggak ada ya? Mungkin ini wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.